Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anasef Rahman sebagai presenter kelompok nomor urut 8 bersama Mas Armando Gani ingin menyampaikan terkait hasil evaluasi usabilitas heuristik kami pada aplikasi Khan Academy. Nah, pertama-tama kami ingin menjelaskan singkat dulu apa itu Khan Academy. Jadi sebenarnya Khan Academy ini sebuah organisasi pendidikan non-profit ya, yang didirikan 2006, cukup lama, oleh Salman Khan yang bersekolah di MIT dan Harvard gitu ya. Nah, intinya di sini adalah Khan Academy ini berusaha untuk memberikan fasilitas akses pendidikan gitu ya, video-video pembelajaran yang terutama di situ intinya materi-materi fundamental seperti matematika, sejarah, keuangan, fisika, biologi, kimia, astronomi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami akan mengambil contoh aplikasi Khan Academy ini di dalam Play Store. Jadi ini tampilannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan asumsi dan batasan masalah yang kami lakukan ketika kita mengerjakan tugas ini. Nah, jadi khusus pada permasalahan Khan Academy ini, kami menspesifikkan task yang akan dilakukan adalah mencari materi video matematika. Secara spesifiknya adalah statistika dan probabilitas, hingga si user ini akan mengerjakan kuisnya setelah menonton video. Setelah itu, kami tidak memperhitungkan proses pendaftaran awal karena proses tersebut hanya dilakukan sekali dan setelah itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Kemudian kami menggunakan handphone Samsung Galaxy A9 ya, A9 2018 pada platform Android. Jadi kebetulan kita tidak mempertimbangkan OS seperti iOS dan di luar Android. Kemudian pendekatan yang kami gunakan untuk mengevaluasi usabilitas heuristik ini self-guided. Jadi user ketika diberikan task untuk menyelesaikan tersebut, dia juga bisa mengeksplor apa-apa saja fitur yang ada di dalamnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke evaluasi usabilitas, kami akan menjelaskan journey dari pengguna, bagaimana dia bisa dari awal membuka aplikasi hingga menyelesaikan kuis pada Khan Academy. Nah, jadi di sini kami mendefinisikan elemen-elemen kerja yang user lakukan gitu ya. Ada 8 elemen kerja, mulai dari user membuka homepage hingga user menyelesaikan kuisnya. Jadi ini pertama-tama yang dilakukan ketika sedang membuka Khan Academy. Jadi yang jelas ketika membuka aplikasi akan muncul homepage yang tampilannya akan seperti ini. Lalu yang jelas user akan mencari di mana user akan mendapatkan informasi terkait materi matematika. Nah, kebetulan di sini elemen task nomor 1 dan nomor 2 itu terjadi di satu page yang sama. Jadi user cukup scroll down saja gitu ya. Kemudian user akan mendapatkan informasi matematika bahwa ada opsi yang bisa kita gunakan langsung untuk bisa mendapatkan materi matematika. Nah, setelah kita memilih opsi matematika ini, maka kita akan mencari materi matematika yang spesifik untuk yang relevan gitu ya, yang kita akan pakai untuk penyetelan video pembelajaran kita gitu. Mulai dari yang early math sampai akhirnya nanti kita pilih yang statistic and probability. Jadi tinggal scroll ke bawah gitu ya. Nanti muncul menu statistic and probability, kemudian nomor 4 kita akan memilih subbab materinya. Jadi setelah kita memilih
materi statistik dan probability ada beberapa macam subbab yang ditampilkan. Kita akan memilih menu yang paling atas yaitu Analyzing Categorical Data. Nah, setelah kita memilih subbab yang ada di situ, user akan memilih video yang akan ditampilkan untuk ditonton. Pada kasus ini kita akan memilih video yang paling atas gitu, yang paling pertama untuk contoh saja. Nah, ketika ini akan ada muncul page baru untuk bisa menonton video sehingga video akan mulai berjalan. Kemudian di saat itu juga muncul alternatif video lain di mana ini masih dalam satu subbab gitu ya. Tapi untuk materi subbab lain tidak ditampilkan. Jadi setelah kita nonton video kita bisa langsung mengerjakan kuisnya. Nah, untuk mendapatkan informasi tambahan kita bisa melihat subtitle, atau di sini dalam kasus Khan Academy dia tidak secara spesifik menunjukkan subtitle pada dalam video, tapi Khan Academy memberikan fitur transkrip di mana skrip-skrip teks yang ada di video itu ditunjukkan pada tiap detik keberapa dia ngomong apa di dalam video tersebut. Jadi dia butuh page khusus untuk menunjukkan transkripnya. Nah, untuk kita bisa fokus kepada halaman berikutnya, kita harus menekan back lagi gitu ya, untuk bisa melihat tampilan yang sebelumnya tadi. Nah, setelah kita selesai menonton video, kemudian kita akan lanjut pada tahapan untuk kuisnya. Jadi di sini untuk tiap materi kuisnya bisa bermacam-macam jumlah pertanyaannya, maka dari itu asumsi yang kita gunakan ketika kita mulai kuis langsung loncat gitu ya ke tahap penyelesaian kuisnya. Nah, setelah kuis selesai dari praktis tersebut, maka ketika user menekan menu dan ini, user akan diarahkan kembali pada tampilan menu penonton video di sini. Harapannya mungkin user bisa memilih video-video lain yang terkait dengan subbab yang sama. Tapi mungkin ya kekurangannya tadi di situ bahwa untuk mencari menu subbab yang berbeda, user harus kembali ke menu yang sebelumnya lagi. Nah, jadi di sini customer journey summary-nya di sini akan membantu banget buat kami menentukan jumlah N, S, dan R-nya untuk menghitung nilai lossless-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 10 ya N-nya, di mana itu mulai dari homepage-nya. Homepage di sini terhitung 1 hingga akhirnya mulai cukup banyak percabangan dan bolak-balik ya, proses bolak-balik di sini. Ketika kita menonton video, karena kita harus menunjukkan transkrip, maka muncullah tampilan baru, kemudian bolak-balik lagi. Lalu juga di sini ketika kuis mulai dan selesai, maka halaman akan kembali ke tampilan video pada subbab tersebut. Nah, kemudian untuk nilai S-nya ya di sini jumlah step. Kita bisa lihat ada proses bolak-balik karena di sini ada aktivitas atau elemen kerja show transkrip gitu ya. Nah, dari menurut justifikasi kelompok kami, sebenarnya step-step ini bisa kita efisiensikan gitu ya. Idealnya sebenarnya kita tidak perlu menunjukkan transkrip ini karena transkrip ini bisa kita antisipasi dengan menggunakan subtitle. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi memencet tampilan yang berbeda atau page yang berbeda supaya subtitlenya atau keterangan pada video tersebut bisa muncul gitu ya. Sehingga step yang ditunjukkan bisa lebih sedikit. Sehingga didapatkan nilai lossless-nya ya berdasarkan tadi jumlah halaman, step, dan juga nilai R-nya yang ideal ini, maka lossless-nya adalah 31,9%. Di mana lossless-nya ini tidak terlalu besar juga karena nilainya masih di bawah 45%, dan kita bisa simpulkan bahwa
user tidak merasa banyak kebingungan ketika sedang menyelesaikan elemen kerja utama pada aplikasi Khan Academy ini. Selanjutnya kita akan menganalisis 10 Nelson's Usability Rule berdasarkan pendekatan self-guided ini. Jadi yang pertama ini sesuai dengan elemen kerja yang barusan dilakukan, yaitu ketika fitur transkrip yang kita lakukan ketika menyetel video pembelajaran ini. Nah, rules yang dilanggar apa? Jadi match between system and real world, di mana mungkin maksud dari aplikasi Khan Academy ini untuk memperjelas informasi yang disampaikan pada video tersebut itu apa. Nah, tapi user masih belum begitu paham gitu ya, dan tidak banyak orang-orang mengetahui maksud terminologi yang digunakan pada transkrip ini gitu. Dan alternatif solusinya kita cukup memberikan caption saja gitu ya, seperti YouTube dan Udemy udah memberikan implementasi yang lebih mudah, lebih sederhana. Dan di sini severity ratingnya 1 karena ya cukup mengganti sistem annotation-nya saja gitu. Nggak ada perbaikan-perbaikan mayor yang mungkin kepuasan pelanggan juga tidak terlalu berubah secara signifikan. Kemudian di sini yang kedua terkait search history gitu ya, di mana search history-nya tidak menampilkan hasil pencarian sebelumnya. Nah, maksudnya di sini adalah sistem pada Khan Academy itu tidak menyimpan informasi hasil pencarian kita maupun apa adanya ataupun dengan pendekatan keyword sesuai dengan yang ada di sana. Jadi ketika kita men-search suatu kata gitu ya, dia tidak akan terekam pada sebuah kotak kecil misalnya di sini, jadi dia langsung muncul mat, ya udah nanti untuk pencarian berikutnya dia memoryless gitu, dia mencari keyword baru yang benar-benar di luar memori atau penyimpanan si aplikasi. Jadi kenapa dia melanggar rules recognition rather than recall, karena user dipaksa untuk mengingat gitu ya, apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Kalau misalnya si user ini mau mencari hal yang sama gitu ya pada hari yang berbeda, mungkin besok atau seminggu lagi dia ingin mengulang materi yang ia pelajari, user bisa saja lupa gitu apa aja, dan ini bisa fatal, dan ini menjadi fitur improvement yang penting untuk pihak Khan Academy karena user harus mengingat gitu ya kayak tadi. Makanya di sini kami memberikan ratingnya 3, dan untuk solusinya membutuhkan effort karena kita harus menambah fitur baru gitu ya pada aplikasi ini untuk merekam semua keyword-keyword yang dicari pada search engine-nya di sini. Kemudian di sini masih seputar search juga ya, search history, tapi berbedanya di sini terkait error prevention dan user control and freedom ya. Jadi misalnya kita ingin mencari sebuah keyword gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan karena si Khan Academy ini tidak memberikan rekomendasi perbaikan gitu agar sesuai dengan hasil search-nya. Misalnya di sini kita ingin mencari materi statistik gitu kan, statistik, terus ternyata kita udah selesai mengetik, di sini tidak ada muncul kotak-kotak rekomendasi apa saja yang kira-kira dimaksudkan oleh customer-nya gitu. Dan di sini sangat memungkinkan sekali untuk memberikan kesalahan pencarian karena tidak ada error prevention. Jadi ya sudah, di sini user tidak diberikan feedback apa-apa terkait hasil pencariannya dia. Makanya di sini kami memberikan severity rating sebesar 2 gitu ya. Dan alternatif solusinya kita harusnya memberikan kata kunci yang memiliki makna terdekat gitu.
untuk mencapai, solusi tersebut dibutuhkan effort karena harus ada sistem yang mampu memberikan, rekomendasi dari, input-input yang diberikan oleh user gitu ya, sehingga sistem harus bisa memberikan feedback yang tepat terhadap keyword yang diberikan. Maka dari itu kami memberikan alternatif solusi ini pada kategori required effort. Kemudian yang keempat adalah tidak, adanya progress bar yang merepresentasikan, prosesnya, proses kita menonton videonya itu gimana. Jadi di sini intinya ketika kita meninggalkan aplikasi Khan Academy gitu ya, ya kita tidak bisa melanjutkan hasil, tontonan kita yang lalu. Nah, jadi, dia harus mengingat menit keberapa dia harus bisa melanjutkan, tontonan dia mungkin kemarin atau mungkin, last time dia membuka aplikasi tersebut gitu ya. Severity rating-nya juga sama 3 karena ya tadi, permasalahannya juga mirip seperti yang search history gitu ya, di mana user dipaksa untuk mengingat sampai mana video sebelumnya, ditonton, kayak gitu. Di sini juga, alternatif solusi yang harus dilakukan membutuhkan effort karena sistem harus memberikan, real time progress gitu ya. Jadi ketika mungkin, user sudah sampai menit kedua, dia juga harus bisa merecognize bahwa last time aplikasi yang digunakan si user harus bisa dilanjutkan sampai ke video tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah, terkait user control and freedom, di mana tidak dapat memilih video subbab lain ketika sedang menonton video subbab yang dipilih. Nah, jadi singkat cerita ketika kita sedang menonton video subbab pada yang pertama tadi identifying individual variable bla 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 ini, kita tidak bisa sambil memilih subbab-subbab yang lain gitu ya ketika kita sedang menonton video ini. Karena ini juga hal yang cukup penting karena, kita tidak bisa fleksibel gitu ya ketika kita sedang sambil mendengarkan penjelasan pada video, kita tidak bisa melihat, materi-materi yang ada pada subbab lainnya. Karena dari itu, kelompok kami memberikan severity rating paling tinggi yaitu 4 karena kesalahan user gitu ya. Ketika user benar-benar, keluar gitu, mungkin bisa saja user nggak sengaja menekan back, tombol back pada saat menonton video dan ketika itu juga video akan langsung berhenti dan, user tidak mendapatkan feedback apa-apa dari aplikasi tersebut. Jadi belum ada upaya untuk memitigasi risiko. Ya udah ketika aplikasi kembali pada menu ini tidak ada, emergency exit-nya gitu ya istilahnya. Nah, di sini alternatif solusinya menambah fitur pop-up view sehingga user tidak kehilangan informasi dari video. Contoh singkatnya seperti YouTube itu ya. YouTube ketika kita menonton video dia bisa memberikan pop-up layar kecil sambil kita bisa memilih video yang mana yang mau kita nonton selanjutnya. Ini cukup, sulit untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut karena, fitur pop-up itu, tidak bisa di-develop dengan mudah gitu ya. Kemudian yang keenam adalah hub dan dokumentasinya terpisah dari aplikasi. Nah, jadi, ketika kita ingin mencari panduan singkat lah istilahnya gitu ya, ketika kita menggunakan Khan Academy ini kita harus membuka browser terlebih dahulu. Jadi misalnya kita memilih menu feedback ini, maka kita akan terhubung pada website official Khan Academy ya, untuk membuka mungkin terkait FAQ-nya segala macam gitu ya. Nah, di sini kami memberi severity rating yang 3 karena step-nya cukup panjang untuk bisa mencari, menu help-nya gitu ya, di mana dia juga harus memasuki menu settings pada akun kita, kemudian kita diarahkan pada, website lain gitu ya. Alangkah baiknya ketika kita
menambahkan fitur ini masuk langsung jadi satu saja FAQ khusus pada Khan Academy di dalam aplikasinya. Sehingga yaitu tadi user tidak perlu meninggalkan aplikasi gitu ya saat membutuhkannya. Ini cukup mudah untuk di solve karena ya kita hanya memberikan mungkin istilah kita yang memindahkan informasi yang ada pada web yang terpisah ini ke dalam aplikasinya itu ya. Jadi tidak begitu sulit untuk diimplementasikan. Baik mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya di bagian komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.